Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan sedikit menjelaskan mengenai konflik agama di Indonesia. Yang beranggotakan Clara Martinez Deynira, Yogi Murti Pratama, Vio Malvino Asari, Bangkit Agung Arif. Yang pertama mengenai agama dan konflik. Agama adalah sebuah keyakinan. Setiap orang bersedia melakukan apa saja demi keyakinan agamanya. Inilah yang harus diperhatikan oleh semua golongan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Konflik agama timbul karena adanya perbedaan keyakinan. Sejatinya, perbedaan merupakan suatu hal yang dapat menyatukan kita dari semua golongan agama, ras, suku, budaya, dan sebagainya. Hal itu akan terjadi apabila kita dapat menjunjung tinggi sikap toleransi dan sikap menghormati terhadap agama lain. Kita hidup di Indonesia di mana kita diberi kebebasan dalam memeluk agama seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1. Yang selanjutnya, konflik agama. Di Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama, melainkan terdiri dari 6 agama. Keenam agama tersebut diantaranya agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konflik berasal dari kata kerja, Latin, configure, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Kata agama dapat juga didefinisikan sebagai perangkat nilai-nilai atau norma-norma ajaran moral spiritual, kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi bisa diartikan, konflik agama adalah suatu pertikaian antar agama, baik antar sesama agama maupun dengan agama yang lain. Yang selanjutnya, konflik antar umat beragama muncul sejak dulu. Konflik agama terjadi karena perbedaan konsep yang dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri. Munculnya penilaian satu kelompok dengan kelompok lainnya biasanya menjadi pemicu konflik umat beragama. Setiap orang boleh memiliki pendapat atau penilaian sendiri. Tetapi, alangkah baiknya kita tidak memprovokasi atau terprovokasi oleh orang lain supaya konflik dapat berkurang. Adapun beberapa contoh konflik di dalam beragama. Yang pertama, konflik Poso. Konflik Poso ini membuktikan bahwa perbedaan kepercayaan menyulut konflik yang meluas. Konflik Poso menjadi salah satu konflik yang berlangsung lama. Fase pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, kemudian berlanjut bulan April tahun 2000, dan yang terbesar pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Pada tanggal 20 Desember 2001, Deklarasi Malino ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Yusuf Kala. Yang selanjutnya, konflik Ambon. Konflik Ambon, konflik antar agama terjadi di Ambon tahun 1999, merupakan konflik yang berasal dari kaum Muslim dan Nasrani yang menghuni wilayah tersebut. Konflik ini dipicu oleh insiden pemalakan yang dilakukan oleh salah satu pemuda Muslim terhadap warga Nasrani. Yang selanjutnya, konflik Tolikara. Konflik Tolikara ini terjadi karena umat gereja Injil Indonesia menyerang umat Islam yang sedang sholat Idul Fitri di markas Korem di Tolikara, dan aparat keamanan tidak berdaya menghadapi massa Gidi. Yang selanjutnya, konflik Aceh. Konflik Aceh ini terjadi di daerah Singkil pada tahun 2015. Konflik ini terjadi karena adanya penyerangan terhadap rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Dan yang terakhir, konflik Situbondo. Konflik ini terjadi pada tahun 1996. Kerusuhan ini terjadi karena warga tidak puas atas hukuman yang diberikan kepada seorang penista agama Islam. Kemudian, penista agama Islam disembunyikan di dalam gereja. Ada pihak-pihak yang memaksa masuk ke dalam gereja, sekolah Katolik, dan kios-kios Tionghoa dan menimbulkan kerusakan. Dari beberapa konflik yang
sudah dipaparkan di atas, kesimpulannya dapat diambil yaitu kita sebagai seseorang atau individu hendaklah menghargai seluruh perbedaan yang ada di Indonesia khususnya. Karena di Indonesia terdapat beragam suku, budaya, adat istiadat, dan juga Indonesia mengakui 6 agama tersebut, yang agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, dan agama Buddha. Dan marilah kita menjunjung tinggi sikap toleransi, menghargai dan menghormati agar tidak terjadi atau meminimalkan konflik-konflik yang ada di Indonesia. Mungkin sedikit itu saja yang dapat dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.